Sebuah minibus tiba-tiba berhenti di rel kereta di Jalan Budi Mulya Utara 2, Pademangan, Jakarta Utara. Minibus langsung dihantam kereta api komuter. Gerobak penjual bensin eceran yang tepat berada di pinggir rel ikut jadi korban kecelakaan. Meski mobil rusak parah, sopir dan 4 penumpang yang 2 diantaranya anak-anak selamat. Mereka nyesok dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kecelakaan terjadi karena mobil melaju melawan arus lalu lintas kendaraan. Sopir beralasan terburu-buru mengantar penumpang. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Asap pekat terus membumbung dari bangunan pesantren Al-Mawadah, Jalan Sadaraya, Ciganjur di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap muncul dari ruang gudang di basement pesantren yang terbakar. 22 santri dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena mengalami sesak nafas. Tim medis yang siaga di lokasi bergerak cepat mengevakuasi santri. Petugas damkar yang datang ke lokasi sempat kesulitan mencapai titik api karena banyak asap dari kayu yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian oleh belasan unit mobil pemadam beserta puluhan personel damkar. Kebakaran terjadi saat para santri sedang kegiatan pendalaman bakat. Akibat kebakaran, kegiatan di pesantren dihentikan sementara. Polisi akan olah TKP untuk mencari penyebab pasti kebakaran dan mencari saksi yang mengetahui kebakaran sejak awal. Dari Jakarta, Helmi Sengbati, iNews melaporkan. Assalamualaikum, Ibu baru. Mama Pak Umi panggilnya Bunda. Sepasang ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek seorang perempuan muda. Ibu kok nggak ada malunya sih, Bu? Ngerebut ayah saya. Ayah saya masih punya istri. Ia protes ayahnya menjalin hubungan dengan wanita lain karena masih berstatus sebagai suami. Sang anak merekam video dan mengunggahnya di media sosial hingga viral. Sementara itu, dari keterangan Sekdis Pendidikan Kabupaten Bogor, kedua ASN sudah menikah siri tanpa izin atasan. Kasus ini akan diperiksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Pemirsa, polisi menyelidiki unsur pidana dalam kasus kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 saksi kunci dari pihak manajemen segera diperiksa. Polisi menyelidiki unsur pidana pada kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah memeriksa 6 karyawan yang selamat, penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang, dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Sementara itu, 22 jenazah korban kebakaran sudah teridentifikasi. Jasad para korban sudah diambil keluarga untuk dimakamkan. Kesedihan mendalam dirasakan keluarga dan kerabat yang tak menyangka korban pergi secara tiba-tiba. Kebakaran di gedung Teradron terjadi pada Selasa lalu. Para korban terjebak dalam gedung saat terjadi kebakaran. Polisi menduga kebakaran akibat ledakan baterai drone di gudang penyimpanan yang berada di lantai bawah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 anggota sindikat ganjal ATM lintas provinsi digerebek polisi di Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya mereka memperdaya korban yang hendak mengambil ATM untuk menukar kartu setelah mengamati nomor sandinya. Sindikat ganjal ATM beraksi di sebuah gerai di kawasan SPBU Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka berpura-pura membantu korban yang kesulitan memasukkan ATM yang sudah dimodifikasi pelaku. Mereka mengamati korban memasukkan kode sandi sebelum menukar kartu yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membagi peran mulai dari pengganjal ATM, pengintai PIN, hingga penukar kartu ATM.
Kawanan ini bisa menguasai kartu ATM korbannya hanya dalam waktu 2 menit. Di kota Cirebon sendiri, kawanan ini berhasil membobol uang senilai 70 juta rupiah milik pensiunan PNS. Yang mengganjal mesin menggunakan korek api ya, yang kayu. Kemudian korban ini pada saat memasukkan ATM ini mengalami kesulitan, ya. Dan di sekitar ATM ini sudah ada para pelaku ini yang menjalankan perannya masing-masing. Saat ini, petugas masih memburu satu pelaku lainnya. Petugas pun meminta kepada pengguna ATM agar lebih berhati-hati agar tidak menerima bantuan orang asing saat mengambil uang di gerai ATM. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Pemirsa, kakek 74 tahun yang viral karena menikahi gadis dengan mahar cek senilai 3 miliar kini terancam 6 tahun penjara. Setelah 2 bulan menikah, sang kakek kini mendekam di balik jeruji besi. 3 miliar rupiah, saudara bayar tunai. Tarman, 74 tahun, hanya bisa pasrah saat digelandang polisi. Kakek yang 2 bulan lalu menikah dengan gadis berumur 24 tahun ini kini ditahan. Sebelumnya pernikahan kakek Tarman viral di media sosial lantaran pengantin selisih usianya 50 tahun dan nilai maharnya sangat fantastis. Belakangan diketahui cek senilai 3 miliar untuk mahar ternyata palsu. Kepada polisi, Tarman yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengaku memalsukan cek untuk mengelabui keluarga korban. Pernah menjadi residivis, kemudian kami sampaikan juga kepada pihak keluarga, namun kemudian karena sudah menjadi ketetapan keputusan bersama untuk keluarga, lalu akhirnya tetap dilangsungkan resepsi pernikahan tersebut. Atas perbuatannya, Tarman dijerat pasal pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki Anyus melaporkan. Perempuan penjaga toko makanan beku menjadi korban penipuan dengan modus hipnotis oleh sepasang WNA di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Cirebon, polisi gerebek warung yang menjual miras ilegal. Sepasang WNA mendatangi toko makanan beku di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mereka mendatangi kasir dan pura-pura hendak menukar uang. Namun pada saat transaksi, pelaku mengambil sendiri uang dari meja kasir. Korban baru sadar setelah kedua pelaku pergi. Ia kaget saat menghitung uangnya kurang 1 ikat lebih. Uang sampai geledah-geledah laci, geledah gini, sampai ditutup gini, digeledah-geledah gini, sampai tangannya tuh ngerak sampai di bawah-bawah gitu. Sampai tahu sadarnya kalau uang itu hilang gimana Mbak tahunya? Pas orangnya pergi terus tak hitung uangnya itu. Hitungan kapitanku per 1 jutanya itu kurang 1 ikat lebih. Total kerugian berapa Mbak? 1.150.000. Meski menjadi korban, pemilik toko tidak melapor ke polisi. Namun, rekaman CCTV milik toko disebarkan di media sosial agar pemilik toko lainnya waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayus melaporkan. Pak, ya Allah, ibu kan muslim, nggak boleh aku jualan miras. Mabok, gara-gara mabok. Ya Bu ya? Aparat Polres Cirebon mendatangi sebuah toko kelontong di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas yang mendapat laporan terkait penjualan miras langsung menggeledah toko dan mendapati 2 dus berisi puluhan botol miras. Tak sampai di situ, petugas lalu menyisir area luar toko dan mendapati puluhan kardus berisi ratusan botol miras pabrikan maupun tradisional di sebuah kandang ayam. Menemukan berbagai jenis miras pabrikan maupun tradisional, yang mana sejumlah sekitar 400 botolan. Selanjutnya, polisi menyita seluruh miras ke Mako Polresta Cirebon guna proses hukum lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar Anyus melaporkan.